Diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi itu pulang dari perang Bani Mustalik, di mana setiap Nabi bepergian, beliau itu pasti akan membawa salah satu daripada istrinya. Kebetulan yang ikut pada waktu itu adalah Sayyidah Aisyah, di mana ketika Sayyidah Aisyah itu ikut dan hajat telah selesai, maka ketika dalam perjalanan pulang, rombongan Nabi dan para sahabat akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Sementara mereka sedang beristirahat, ternyata Sayyidah Aisyah mendapati bahwasanya beliau ingin hajat atau logika ingin buang hajat. Sehingga tanpa berpikir panjang beliau keluar dari tempat tandu beliau turun ke tanah lapang. Setelah sampai di tanah lapang yang jauh dari rombongan, beliau menyelesaikan hajatnya. Setelah menyelesaikan hajat, Sayyidah Aisyah lalu ingin kembali ke tempat rombongan di mana beliau tadinya berada. Namun yang terjadi ketika beliau ingin kembali, tidak sengaja gelang yang dipakai beliau terjatuh. Akhirnya karena waktu itu kondisi malam, beliau pun mencoba untuk mencari gelang tersebut. Dan singkat cerita, beliau akhirnya ketinggalan rombongan Nabi dan para sahabat. Kebetulan anak-anakku Sayyidah Aisyah ini bobotnya adalah ringan, sehingga para sahabat yang memandu tandu atau memanggul tandu tidak mengetahui bahwasanya Sayyidah Aisyah telah tertinggal, sehingga Sayyidah Aisyah pun memutuskan lebih baik saya istirahat di sini di tempat rombongan awal ini. Seandainya nanti Nabi dan para sahabat tahu, mereka akan mudah untuk mencari saya. Namun yang terjadi, para sahabat Nabi dan para sahabatnya itu tidak kembali untuk menjemput Sayyidah Aisyah karena memang tidak tahu. Kebetulan sekali ada salah satu sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, di mana beliau punya kebiasaan istilah kita sebagai tim sisir. Jadi beliau itu kalau bepergian dengan Nabi dan para sahabat, letak beliau paling belakang bagian tim sapu bersih atau tim sisir. Secara tidak sengaja beliau mendapati Sayyidah Aisyah yang sedang tertidur di sebuah gurun. Tanpa pikir panjang, beliau ketika sedang mendekat, saking kagetnya bahwasanya yang tertinggal adalah Sayyidah Aisyah, beliau hanya mengucapkan la ilaha illallah. Sontak dengan ucapan itu, akhirnya Sayyidah Aisyah terbangun. Sahabat Sofwan tanpa berpikir panjang langsung menunjukkan untanya agar Sayyidah Aisyah dapat naik ke atas unta. Sehingga yang terjadi adalah Sayyidah Aisyah pulang bersama sahabat Sofyan. Para hadirin jamaah Jumat, anak-anak sekalian yang sangat sayangi, dengan adanya hal tersebut menimbulkan fitnah yang merebak di kota Madinah, yaitu bahwasanya Sayyidah Aisyah atau istri Nabi telah berselingkuh dengan sahabat Sofyan. Sehingga yang terjadi, Nabi pun tidak dapat benarkan maupun menyanggah berita tersebut. Kenapa? Karena Nabi berpikir andainya ini adalah berita bohong, maka nanti Allah akan membersihkan nama daripada Sayyidah Aisyah, dan seandainya ini beritanya benar, maka Allah juga akan meminta Sayyidah Aisyah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, hampir selama 1 bulan tidak ada surat yang turun dari Allah atau wahyu yang turun dari Allah. Sehingga Nabi pun sempat bertanya kepada salah satu sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah berita ini benar atau tidak, saking gampangnya beliau terkena isu hoax yang disebarkan tadi. Namun yang terjadi akhirnya turunlah surat An-Nur yang
berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong itu adalah dari golongan kita sendiri atau golongan kalian sendiri wahai Muhammad.